Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga benua etam, sahabat-sahabat seberataan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berbakti pada Ibu Pertiwi. Saya, Duyanto Purnomo Sidi, Ketua DPW Partai Umat Kaltim, Partai nomor 24, berkesempatan menyampaikan gagasan-gagasan jika Partai Umat menang pemilu 2024. Kitab suci Al-Quran mengandung dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pertama memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, serta yang kedua memerintahkan menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman, bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang satu, sebangsa dan setanah air dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara tahun 1945. Partai Umat nomor 24 berasaskan Islam yang rahmatan lil alamin, bertekad sebagai wadah perjuangan untuk menjaga, mengawasi para pemegang kekuasaan dari kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial dan kezaliman hukum serta kezaliman kemanusiaan, demi terwujudnya negeri baldatun taibatun warabun ghafur. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Partai Umat berkomitmen melawan segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dan tindakan zalim yang merugikan umat manusia. Tegakkan keadilan bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen nyata yang harus diwujudkan dalam setiap lapisan masyarakat. Sebagai warga benua etam, kita pasti tahu dan sudah paham, masih banyak permasalahan kezaliman dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita. Di tahun 2023 ini, kita saksikan saja, warga Kaltim masih antri di SPBU, padahal sumur minyaknya ada di benua etam ini. Sahabat-sahabat kita di pedalaman masih banyak yang terisolasi dengan bahan kebutuhan pokok yang masih mahal, infrastruktur jalan kita masih banyak amburadul. Masih banyak orang miskin sekitar 6%, padahal hidupnya di sekitar lokasi penambangan, padahal tambang secara statistik menjadi penopang 40% perekonomian di Kaltim. Rata-rata lama sekolah di Kaltim masih diskor 10, yang artinya masih setingkat lulusan kelas 1 SLTA. Prevalensi anak stunting kita masih di angka 21%, tingkat pengangguran masih 5%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kaltim masih 4% di bawah rata-rata nasional. Indeks kualitas lingkungan hidup kita masih di poin 75, belum masuk 10 terbaik provinsi se-Indonesia dan turun dibanding pada tahun 2018 di angka 81. Partai Umat Partai nomor 24 menyimpulkan Kaltim sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Provinsi ini memiliki sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi fokus utama dalam 5 tahun mendatang untuk segera dituntaskan, yakni 1. Bidang infrastruktur, perlu adanya perbaikan dan perluasan jaringan jalan serta pengembangan sistem transportasi yang efisien. 2. Bidang sarana air bersih, beberapa kota, kabupaten masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air bersih. 3. Bidang pertanian dan pangan, perluasan jenis tanaman dan usaha pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. 4. Bidang pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi. 5. Bidang kesehatan, pengembangan fasilitas kesehatan, agar masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap pelayanan kesehatan. 6. Bidang lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Pengolahan sampah terpadu, penghijauan dan menjaga kelestarian hutan dan tetap konsisten dalam bingkai pembangunan hijau yang rendah emisi. Dari berbagai permasalahan di Kaltim, Partai Umat nomor 24 menganggap semua itu sebagai tantangan-tantangan yang harus segera dijadikan kekuatan bagi kebangkitan Provinsi Kaltim. Untuk itu semua, diperlukan salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang sidik atau jujur, amanah atau bertanggung jawab, taplik atau berani menyampaikan kebenaran dan fathonah atau cerdas. Partai Umat nomor 24 insya Allah telah menyiapkan itu semua. Calon-calon anggota DPRD Partai Umat nomor 24 sudah siap melakukan kerja-kerja jika terpilih sebagai berikut. 1. Anggota DPRD Partai Umat terpilih wajib langsung melakukan pengawasan dan evaluasi atas program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Melalui rapat-rapat dan pertemuan bersama dengan eksekutif, mereka dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program-program tersebut.
2. Anggota DPRD dari Partai Umat terpilih, wajib turut serta merumuskan dan membahas rancangan peraturan-peraturan daerah, dengan menetapkan peraturan-peraturan daerah bersama eksekutif. Mereka dapat menciptakan landasan hukum yang baik untuk pembangunan di benua etam ini. 3. Anggota DPRD Partai Umat terpilih, wajib menyerap aspirasi masyarakat. Mereka dapat membawa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat Kaltim. 4. Anggota DPRD Partai Umat terpilih, wajib berperan dalam menetapkan anggaran daerah. Mereka dapat melakukan advokasi agar alokasi anggaran diperuntukkan untuk program dan proyek pembangunan yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kaltim. 5. Anggota DPRD Partai Umat terpilih, wajib bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel, memastikan dana pembangunan digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 6. Anggota DPRD Partai Umat terpilih, wajib berkolaborasi dengan masyarakat sipil, LSM, Ormas, dan lain-lain. Kolaborasi ini dapat meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat akan meningkat dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 7. Anggota DPRD Partai Umat terpilih, wajib mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat benua etam Kaltim di tingkat nasional. Mereka dapat melakukan advokasi agar kebijakan nasional mendukung perkembangan dan keberlanjutan serta harapan masyarakat Kaltim. Partisipasi masyarakat secara menyeluruh akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di Indonesia. Demikian sahabat-sahabat etam seberataan, bersama kita berkomitmen untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat Partai nomor 24 hadir sebagai pelopor dalam perjuangan ini, tetapi peran serta dan dukungan bubuhan etam seberataan semua sangatlah penting. Mari kita tinggalkan potensi-potensi perpecahan, mari kita bersatu padu sebagai satu umat, demi terwujudnya negeri yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan beradab. Partai Umat nomor 24 adalah wadah perjuangan kita, etam seberataan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Jalan-jalan ke kota Samarinda, jangan lupa membeli Bingka, Partai Umat nomor 24 Bubuhan Jua, untuk Indonesia Jaya. Burung enggang terbang tinggi. Hinggapnya di pohon meranti. Jadilah pemilih-pemilih sejati. Bersama Partai Umat nomor 24 membangun negeri. Kalaulah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur nang panjang Partai Umat Partai nomor 24 selalu di hati. Nasrun minallah wa fathun qorib, wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nomor 1. Allahu Akbar, Merdeka!